Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk guru-guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Indarto, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Umul Qura Bogor. Di sini saya mencoba menyajikan tugas 1.2A3, yaitu tentang mulai dari diri, tentang nilai-nilai diri sendiri dan juga peran saya sebagai guru penggerak di dalam lingkungan sekolah saya. Nah, untuk awalan ada kegiatan satu, yaitu saya akan membuat tentang diagram trapesium usia. Diagram trapesium usia yang saya buat pertama yaitu ada grafik yang naik. Di sini saya mulai dari lulus sarjana 22 tahun. Kemudian usia kerja saya 22 tahun. Setelah lulus sarjana saya langsung bekerja, yaitu di SDIT Puro Bogor. Kemudian usia sekarang saya yaitu 34 tahun, dan usia pensiun saya menjadi guru insya Allah 60 tahun. Dari trapesium usia ini saya mendapatkan pengalaman negatif menjadi seorang peserta didik, yaitu di 9 tahun yang sampai sekarang masih teringat, dan juga pengalaman positif di usia 16 tahun. Selisih usia antara negatif dan positif adalah sebagai berikut, yaitu usia sekarang dikurangi 9 tahun di mana saya mengalami pengalaman negatif, sehingga selisih usianya adalah 25 tahun. Dan selisih usia untuk yang pengalaman positif sampai usia sekarang yaitu 19 tahun. Itulah tentang trapesium usia. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya mencoba menyajikan tugas pertama, yaitu refleksi diri tentang diri saya. Pertama, pengalaman negatif yang saya alami sebagai peserta didik, yaitu peristiwa ini terjadi saat saya berada di bangku sekolah dasar kelas 4, yaitu pada usia saya 9 tahun. Saya mendapatkan wali kelas yang berbicaranya keras, lantang, dan galak. Bahkan oleh teman-teman saya, guru tersebut diberikan julukan guru singa. Julukan tersebut dikarenakan hampir setiap hari suka memberikan nasihat dengan intonasi yang marah-marah dan nada yang keras. Hal ini terjadi kepada saya di saat saya melakukan sebuah kesalahan. Namun yang membuat saya kurang nyaman adalah konsekuensi logis atau sanksi yang diberikan kepada saya itu tidak sesuai. Saya mendapatkan konsekuensi logis yang sangat berat, dan saya dinasihati dengan nada yang marah. Dari pengalaman tersebut, saya merasa tidak nyaman dan cenderung di kelas banyak diam. Tetapi sesamanya di rumah, saya menceritakan pada orang tua saya dan diberikan cooling down yang membuat saya nyaman kembali. Itu contoh pengalaman negatif yang saya alami ketika saya menjadi peserta didik yang sampai sekarang masih ingat. Kemudian adapun pengalaman positifnya yang saya alami yaitu ketika saya berada di bangku sekolah menengah SMA, yaitu kelas 11. Tepatnya saat saya berusia 16 tahun. Saya memperoleh pengalaman yang berkesan oleh Bapak Guru IPS. Beliau tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan tausiah atau motivasi kepada saya, dan sifatnya melalui pendekatan individu. Di situ saya merasa diperhatikan dan sadar akan nasihat yang diberikan, tidak dengan amarah atau suara lantang, tetapi dengan pendekatan yang membuat saya nyaman dan mengena ke dalam hati saya. Sehingga alhamdulillah dari hal tersebut membuat saya nyaman dan menjadi semakin lebih baik, dan itu sampai sekarang masih teringat jelas bagaimana beliau memberikan motivasi dan bagaimana beliau mengajarkan ilmu-ilmu kepada saya. Siapa saja yang terlibat dalam masing-masing kegiatan tersebut, yaitu pengalaman positif dan pengalaman negatif, tentu saja yang terlibat adalah orang tua saya. Orang tua saya memberikan nasihat-nasihat yang sangat nyaman untuk saya, memberikan cooling down saat saya mendapatkan pengalaman negatif. Dan juga yang terlibat adalah guru. Selain itu juga ada teman-teman yang kadang mensupport, kadang juga memberikan sesuatu yang tidak nyaman.
Nah, kemudian dampak emosi apa saja yang saya rasakan sehingga sampai sekarang? Ada beberapa hal yang saya rasakan, itu bisa saya gambarkan melalui roda emosi Plutchik. Untuk yang hijau, itu dampak emosi positif. Untuk yang hitam, menggambarkan dampak emosi negatif. Apa saja dampak emosi positif yang saya rasakan hingga sekarang dari pengalaman positif atau negatif yang saya alami waktu menjadi peserta didik? Yang pertama, optimis. Kemudian saya mendapatkan ketenangan, saya mendapatkan sesuatu yang kepercayaan dalam diri saya, kemudian merasa gembira karena merasa diperhatikan, dan juga kekaguman terhadap Bapak Guru IPS yang sudah memberikan tausiah atau motivasi pada saya, dan juga tentunya senang karena ada perubahan yang lebih baik dari diri saya. Dan dampak emosi dari pengalaman, terutama pengalaman negatif, yaitu saya menjadi benci dengan guru tersebut, kemudian sedih karena mendapatkan nasihat yang dengan intonasi marah-marah, kemudian kecewa. Selain itu juga bingung apa yang harus saya lakukan, dan kemudian khawatir. Selain itu juga takut akan bertindak, kemudian memiliki sifat agresif ketika mengalami kebingungan itu. Saya harus apa sehingga saya melakukan sikap yang agresif. Itu adalah dampak emosi yang saya rasakan sampai sekarang. Nah, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah dulu masih saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Hal ini dikarenakan sebagian dari peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas dalam kehidupan saya dan masuk ke ingatan jangka panjang saya. Oleh karena itu, ketika ada hal yang mirip terjadi di waktu sekarang, akan menimbulkan hal yang menyenangkan dan membuat kadang saya tersenyum jika kenangan yang teringat itu baik, tetapi akan menimbulkan trauma jika kenangan yang teringat itu hal yang buruk atau negatif, yaitu pengalaman negatif saya. Jadi itu hal yang membuat momen tersebut masih bisa saya ingat dan saya rasakan, yang bisa mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Nah, pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia tadi dan juga roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik sekarang, yaitu saya sebagai guru, saya tidak ingin peserta didik saya mengalami hal yang sama dengan saya, terutama dalam hal ini adalah pengalaman negatifnya. Saya akan berusaha untuk memahami kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan saya akan berusaha melalui pendekatan individu untuk mampu mengarahkan peserta didik saya supaya merasa nyaman, selamat, dan bahagia dalam proses pendidikan, terutama ketika kegiatan pembelajaran bersama saya. Jadi itu pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan modul 1.2 ini, membuat trapesium usia dan memahami roda emosi yang masih berasa sampai sekarang. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Jadi ada beberapa dua kalimat yang saya tulis, yaitu guru adalah panutan murid. Teruslah belajar untuk menjadi panutan yang bermakna dan berperanlah sesuai dengan kaidahnya. Jadi dua kalimat ini yang saya tuliskan yang menggambarkan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru. Dan insya Allah ini akan menjadi kalimat yang akan selalu saya ingat dan akan selalu saya lakukan. Berikutnya tugas 2. Tugas 2 itu berisi tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai yang ada dalam diri saya yang pertama adalah saya bersifat atau memiliki nilai mandiri.
Itu bisa saya nilai dari ketika saya mempunyai kemampuan inisiatif untuk mengikuti pelatihan yang bermanfaat untuk pengembangan kemampuan diri saya tanpa menunggu instruksi pimpinan sekolah. Beberapa di antaranya saat pandemi kemarin, saya mempelajari sendiri tentang belajar membuat film di Filmora, kemudian mengedit video, kemudian membuat media pembelajaran di Quizzes, dan juga worksheet. Itu saya lakukan tanpa menunggu instruksi pimpinan sekolah. Dan juga webinar-webinar lain yang bermanfaat dan menunjang untuk pengembangan potensi saya. Yang kedua, kolaboratif. Saya bersama guru lain berkolaborasi dalam mencari solusi permasalahan yang dialami oleh anak, baik berupa akhlak ataupun akademik. Biasanya saya lakukan dengan guru yang kelasnya berdekatan dengan saya, tapi tidak menutup kemungkinan juga berkolaborasi ketika kami berkumpul saat di jam-jam istirahat. Kami bercerita, sharing satu sama lain bagaimana tentang membuat media pembelajaran atau trik atau ice breaking atau hal lainnya yang bermanfaat bagi peserta didik kami. Kemudian inovatif. Saya berusaha untuk menentukan ide yang fresh, yang sesuai kebutuhan untuk diterapkan di kelas, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Sehingga metode pembelajaran yang saya lakukan itu tidak monoton. Dan itu saya lakukan dengan cara saya melakukan secara ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari hal-hal praktik baik yang pernah saya lihat atau pernah saya baca. Yang keempat, berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, saya berusaha men-setting desain pembelajaran yang menjadikan saya sebagai fasilitator di dalam kelas. Saya memberikan fasilitas kepada murid sesuai dengan keunikan dan kemampuan peserta didik saya, dan memberikan pendekatannya secara individu. Kemudian yang kelima, reflektif. Saya melihat diri sendiri dan saya mau melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah saya lakukan. Maksudnya, saya sebagai guru mengevaluasi apa saja kekurangan, apa saja kelebihan yang saya dapatkan ketika saya melakukan pembelajaran atau program yang telah saya lakukan. Itu adalah nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Dan tentunya semua itu dilandaskan atas dasar beribadah kepada Allah, berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena kebaikan itu akan kembali ke saya sendiri. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya yang pertama adalah saya mengajak murid di kelas saya membuat proyek atau hasil karya maket 3 dimensi yang terdapat listrik di dalamnya, berdasarkan kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi ada maket yang mengasah kreativitas peserta didik saya. Dan di situ saya mencoba mengajak dan menggerakkan murid untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, menggerakkan rekan guru dengan cara mengajak berdiskusi bersama secara online untuk mengakses rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar, sehingga menambah wawasan dalam pendidikan. Dan yang ketiga, menjadi koordinator dan menggerakkan rekan-rekan guru di KKG kelas 6 untuk membuat dan menjalankan program dan desain pembelajaran untuk kelas 6 yang bermakna dan menyenangkan. Karena kebetulan di tahun ajaran ini saya mendapatkan amanah menjadi koordinator, sehingga saya dengan amanah ini dapat mengajak guru-guru, menggerakkan guru-guru untuk membuat program dan desain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan, dan terima kasih juga atas supportnya. Mohon bantuannya, masukan, dan umpan balik untuk apa yang telah saya sajikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.